Kasus pembunuhan ibu dari anggota DPR RI Bambang Hermanto memasuki babak baru. Casini 62 tahun sebelumnya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tidak wajar di dalam rumahnya pada Kamis 25 Mei lalu. Korban ditemukan dengan kondisi kaki dan tangan terikat, mulut terlakban, serta kepala ditutup dengan kain sejenis handuk. Pada Selasa 4 Juli kemarin, Satreskrim Polres Indramayu baru saja menggelar rekonstruksi kasus tersebut. Pelaku pembunuhan berinisial T yang sekaligus asisten rumah tangga korban turut dihadirkan langsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Mei, bahwa benar ya kasus pembunuhan ibu dari anggota DPR RI Bambang Hermanto memasuki babak baru, di mana sebelumnya Casini, ibu dari Bambang Hermanto, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tidak wajar ya di dalam rumahnya pada Kamis 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dengan kondisi kaki dan tangan terikat, mulut terlakban, serta kepala ditutup dengan kain sejenis handuk. Pada Selasa 4 Juli 2023 kemarin, Satreskrim Polres Indramayu baru saja menggelar rekonstruksi kasus tersebut. Pelaku pembunuhan berinisial T, 43 tahun, yang merupakan asisten rumah tangga korban, turut dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi ini dilakukan di kediaman korban ya, di Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan ada sebanyak 50 reka adegan yang direkonstruksikan pada rekonstruksi tersebut. Dipilihnya TKP rumah korban langsung diketahui agar polisi bisa mengetahui bagaimana detik-detik pelaku menghabisi nyawa korban. Kapolres menyampaikan dalam rekonstruksi tersebut pelaku diminta untuk mempraktekkan langsung bagaimana cara ia yang dengan kecilnya menghilangkan nyawa dari ibu anggota DPR RI tersebut, mulai dari memasuki rumah hingga akhirnya menghilangkan nyawa korban. Sebagian besar reka adegan kasus tersebut diketahui berlangsung di dalam rumah ya, dan dilakukan secara tertutup. Awak media pun hanya bisa mengambil gambar dari luar rumah saja. Adapun dalam rekonstruksi tersebut hanya petugas kepolisian, termasuk juga pihak dari kejaksaan serta penasihat hukum yang bisa menyaksikan langsung rekonstruksi yang ada di dalam rumah. Dalam hal ini, Kapolres Indramayu menyampaikan rekonstruksi ini dilakukan guna kepentingan penyidikan untuk menguji keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan dari tersangka. Adapun dalam rekonstruksi tersebut diketahui polisi juga mendapat banyak fakta baru ya, di mana beberapa keterangan dari tersangka pada saat pemeriksaan awal itu banyak yang terbantahkan. Semisal pengakuan tersangka yang sebelumnya mengaku sehabis menghabisi nyawa korban langsung pulang ke rumahnya, ternyata hal tersebut terbantahkan ya, di mana kejadian sebenarnya yakni setelah melakukan pembunuhan, pelaku ini langsung pergi ke daerah Pemanukan Subang. Di sana ia menjual ponsel dan juga cincin milik korban. Dalam hal ini, polisi juga dapat menyimpulkan motif sebenarnya dari pembunuhan ibu kandung anggota DPR RI Bambang Hermanto tersebut, di mana dari semua barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh polisi merujuk motif sebenarnya pelaku adalah melakukan pencurian ya, dan saat melakukan pencurian tersebut pelaku ini terpergok oleh korban, sehingga setelah terpergok pelaku menghabisi nyawa korban dengan melakukan kekerasan hingga akhirnya ditemukan secara tidak wajar ya dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Demikian laporan langsung dari Indramayu Jawa Barat. Ini disampaikan lagi di studio. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Indramayu. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi hari ini kami dari Polres Indramayu melakukan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara T terhadap korban Ibu IC yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Dan tadi dilakukan rekonstruksi dengan 50 adegan, dan dari hasil proses penyidikan yang kami lakukan, dari pengumpulan alat bukti dan juga ditemukannya beberapa barang bukti, kami simpulkan bahwa motif dari tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan ini dikarenakan ingin
menguasai barang milik korban. Dan beberapa keterangan yang diberikan di awal pada saat proses penyidikan dapat terbantahkan. Misalkan saja pada saat pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa setelah melakukan tindak pidana pembunuhan ini, tersangka berangkat dengan menggunakan bus menuju ke rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.